Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bu Pesek. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Sehat, seger waras, dilancarkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sekarang jam 8 saya sudah selesai. Kini gak senderan rasanya apa jenenge boyoke kok disunduki. Nah, teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan kalian ya yang di komen di kolom komentar ya, dan yang di inbox saya ya. Saya nggak bisa balas satu persatu dan saya jawab di sini ya teman-teman. Ini agak gelap lampunya, nggak tahu burem apa namanya. Ada yang tanya, Mbak, masuk peternakan itu bayarnya sampai berapa? Ya, itu pertanyaan pertama. Nah, kalau misalnya di Indonesianya tuh mohon maaf banget ya, saya kurang tahu, tapi sekitar 55-60 itu untuk PT saja ya teman-teman. Dan saya dengar itu masih ada potongan 6 bulan, dan potongannya berapa saya nggak tahu ya. Dan kalau pindah job, maksudnya yang udah di Taiwan, ini pengalaman saya nggak tahu karena setiap agensi itu berbeda ya teman-teman. Dulu saya itu jobnya kan bukan di peternakan ya teman-teman, itu jobnya kan jaga nenek ya. Dan setelah ada lowongan, maksudnya pemerintah Taiwan membuka untuk peternakan, saya dipindah majikan saya itu membayar 70.000 NT ya teman-teman. Kan sekarang kurs kan nggak tentu berapa, itu habisnya 70.000 NT. Dan itu setiap agensi berbeda ya teman-teman, itu pengalaman saya, cuma waktu itu majikan saya yang bayar ya. Nah, apa namanya, kan banyak yang tanya seperti itu, masuknya gimana. Coba kalau di Indonesia teman-teman tanya di PT, kayaknya tuh sekarang memang sudah dibuka ya. Waktu itu pernah dibuka 4 tahun yang lalu kayaknya ya, 4 tahun yang lalu itu dibuka dan ditutup kembali dengan pemerintah Taiwan sebentar, dan sekarang udah dibuka lagi ya teman-teman gitu. Nah, ini yang resmi. Kalau kemarin ada yang tanya swasta, saya nggak tahu swasta ya, maksudnya masuknya gimana saya nggak tahu, dan karena saya di sini resmi ya teman-teman. Nah, gajinya berapa Mbak di peternakan? Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang kedua ini pertanyaannya? Kalau UMR-nya itu maksudnya peternakan itu sama dengan pabrik ya teman-teman, 24.000 NT. Nah, itu kayaknya hari Minggu itu libur. Cuma kalau di peternakan itu nggak ada liburnya teman-teman. Boleh kita minta libur kalau kita capek mau kemana, minta izin dengan majikan boleh. Cuma di peternakan sapi itu nggak ada liburnya, karena setiap hari sapi kan harus makan ya, kayak manusia sajalah, harus makan, terus tempatnya harus dibersihin aja. Jadi maksudnya nggak ada liburnya, ditutup sudah selesai, nggak sama dengan pabrik ya. Cuma hari Minggu itu dihitung lembur sama majikan ya gitu. Nah, makan emas disediakan teman-teman ya. Dan kalau misalnya ada yang denger gini, Mbak, saya kok denger ya ada yang gajinya 30, 35, 40. Nah, itu saya kurang tahu. Mungkin bisa jadi kalau majikannya itu baik, terus kita kerja nggak pernah ngeluh atau gimana ya, dapat, maksudnya kan rezeki kan nggak berbeda, setiap manusia itu kan rezekinya nggak sama ya teman-teman. Ada yang
majikannya mau nambahin, kamu tak tambahin sekian ya gitu, biasanya tuh seperti itu. Nah tapi memang UMR-nya dari pemerintah Taiwan itu 24.000 ya teman-teman. Nah apa namanya terus kok lama banget mbak nunggunya, itu saya tidak tahu ya teman-teman. Kalau misalnya lama banget itu saya tidak tahu, dan saya mohon untuk teman-teman yang di Indonesia yang mau masuk peternakan ya, uang jangan dilepasin dulu sebelum kalian udah diproses mau terbang. Itu kalau bisa jangan dilepasin dulu semuanya. Boleh dikasih sedikit saja, cuma jangan semuanya dikasih ya teman-teman, takutnya gimana itu saya nggak tahu. Karena memang kemarin juga ada yang nanya, mbak sebenarnya ada nggak sih job peternakan itu? Ada teman-teman, beneran ada, sudah dibuka. Karena sepupunya majikan saya juga lagi daftar gitu loh, maksudnya lagi daftar minta orang Indonesia gitu. Tapi yang sekarang ini yang lebih banyak masuk itu orang Filipina ya, udah masuk sini. Kalau iya Filipina udah masuk sini, dan ini Indonesia kayaknya masih masih pada takut gitu. Sebenarnya di kandang sapi itu ya teman-teman nggak separah yang kalian lihat, nggak separah yang kalian lihat. Cuma kalau di kandang sapi tuh kerjanya ya ada aja, cuma nggak begitu berat karena lebih banyak pakai mesin ya teman-teman. Nah terus berapa jam mbak kerjanya? Biasanya itu tergantung kita ya teman-teman. Kalau kita kerjanya cepet ya cepat selesai, kalau kita kerjanya lemot iya lama sekali ya. Dan biasanya itu 8 jam teman-teman. Cuma kalau di kandang sapi itu kan kadang itu ada kecelakaan ya. Kecelakaannya itu gimana, sapi nggak bisa bangun, nah itu kita kan nolongin. Nah itu kan udah memakan waktu ya teman-teman. Dan misalnya ada kandang itu yang rusak gitu ya, pintunya bagaimana, kita juga harus betulin. Maksudnya kan kalau kita bisa betulin ya kita betulin gitu, seselesainya saja ya. Karena saya nggak pernah menghitung waktu ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman ya saya kurang tahu ya. Dan Bu PSC kok kerjanya kayaknya berat banget. Sebenarnya nggak seberat yang kalian lihat di video itu ya teman-teman. Nah ngaret enggak mbak gitu, nggak pernah ngaret teman-teman, nggak pernah. Maksudnya makanannya sapi itu sudah ada yang nyetorin, impor ya teman-teman. Cuma kita ngasih makan, bersihin kandang dan meres susu gitu. Sekarang kayaknya tuh setiap itu ada bagiannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Dan tidak semuanya pekerjaan itu kita yang ituin, enggak. Dan biasanya kebanyakan kandang sapi itu majikannya turun tangan teman-teman, enggak langsung dilepas dikasihkan kulinya, itu enggak. Ada yang dilepas langsung dikasihkan kulinya, itu ada sebagian, tapi kebanyakan itu kandang sapi itu majikannya turun tangan sendiri gitu. Nah untuk orang-orang di kampung, maksudnya yang mau proses ke sini, menurut saya itu kerja di kandang sapi itu untungnya banyak sekali. Kenapa? Pertama itu pengalaman ya, kita tahu bagaimana merawat sapi di luar itu bagaimana. Nah yang kedua kita dapat gaji gitu. Itu menurut saya. Dan karena dulu saya ya mau masuk Taiwan itu kan memang udah ada di situ ditulisin jaga nenek, terus di bawahnya itu kalau mau di kandang sapi. Nah saya nggak pernah tanya gajinya berapa, kok saya
begini kerjanya, itu saya nggak pernah tanya. Nah, alhamdulillahnya sampai sini teman-teman, saya disuruh memilih itu, kamu mau jaga nenek apa mau di kandang. Nah ternyata saya di kandang, tapi kan saya waktu itu udah melanggar job ya teman-teman. Nah udah melanggar job karena nenek juga masih sehat ya waktu itu. Tapi alhamdulillahnya banget itu majikan saya udah nambahin gaji ya teman-teman gitu. Itu pengalaman saya yang saya ceritakan, dan ini jawaban pertanyaan kalian yang di inbox yang maupun yang di YouTube ya. Saya jawab di sini. Dan ada lemburnya enggak Mbak? Ya lemburnya hari Minggu itu ya teman-teman gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kalau seandainya di kandang ada apa-apa, kalau majikannya gimana ya, kadang ditambahin gitu ya, kadang ya nggak ditambahin, kadang ya ditambahin, pokoknya nggak tahu lah, intinya nggak sama dengan saya. Kalau misalnya mungkin ada yang lebih baik lagi ya alhamdulillah. Kalau misalnya saya udah di line job, udah di kandang, misalnya kan ada bersih-bersih kayak beberapa hari ini ya, itu saya dikasih uang teman-teman sama majikan saya, beda pekerjaan soalnya ya, itu dikasih. Tapi saya nggak tahu beda kandang itu beda peraturan ya teman-teman itu. Tapi bangunnya harus pagi ya teman-teman. Intinya di kandang sapi itu nggak berat, cuma jangan takut kotor, udah selesai itu aja. Cuma senengnya itu kenapa saya kok memilih di peternakan, nggak memilih di pabrik ya. Kalau di peternakan itu kan orangnya nggak terlalu banyak banget gitu, jadi majikan itu memperlakukan kita itu gimana gitu loh teman-teman, nggak sama dengan banyak orang gitu. Itu menurut saya, karena saya butuh kasih sayang deh ya, mungkin nggak mau terlalu banyak orang ya, saya nggak suka. Nah cukup sampai di sini teman-teman ya. Kalau seandainya ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dan kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman ya, boleh di kolom komentar, nanti kalau saya sempat saya balas ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih untuk kalian semuanya, dan terima kasih banyak yang sudah mendukung Bu Pesek sampai saat ini.